Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Pada tahun 2014 lalu, sebuah channel televisi bernama Net TV sempat memberitakan seseorang bernama Ariberto yang begitu gemar memelihara ikan predator. Sosok berkacamata ini merawat ikan predatornya dalam sebuah megatank berukuran beberapa meter. Untuk ukuran tersebut, ya jelas lumayan besar. Terkhusus akhir-akhir ini yang menjadi perbincangan hangat soal megatank. Memang Megatank punya bentuk atau model yang beraneka ragam, tergantung si pemilik ingin membuatnya seperti apa. Ada yang membuatnya super besar seperti milik Giovanni Suhendi. Ada juga yang menyesuaikan dengan space atau ruang kosong dari rumah tinggalnya tersebut. Tapi yang menjadi perhatian selain Megatank milik Ariberto bukan hanya soal Megatank, melainkan juga ikan-ikan predator yang ada di dalamnya. Kalau kita melihat, nampak ada beberapa jenis ikan, diantaranya seperti Phaera armatus, Golden Dorado, Pacu, Goliath Tigerfish, sampai dengan Peacock Bass. Nah, Peacock Bass inilah yang begitu menarik perhatian. Sejatinya, ikan Peacock Bass hingga saat ini masih digemari sekarang. Itu artinya jika kita berpatokan dengan video yang dirilis oleh kanal Net TV ini, sudah lebih 8 tahun, ikan Peacock Bass berkiprah di tanah air. Dan itu jika berpatokan pada TV. Pada kenyataannya bisa jadi lebih lama dari itu. Tapi poinnya adalah 8 tahun atau lebih bukanlah waktu yang singkat. Ada naik turun dan pasang surut yang menghampiri dunia peramisan atau dunia perikanan Indonesia ini. Peacock Bass dengan segala keunikan dan ciri khasnya mampu melewati rintangan yang waktu ini. Peacock Bass sempat mengarungi zaman ketika dunia perikanan masih berpusat di Kaskus, lalu pindah ke platform Facebook, kemudian Instagram, dan akhir-akhir ini ramai di YouTube bahkan TikTok. Ini yang menarik kita bahas. Seperti apa sih sepak terjang dari ikan Peacock Bass ini? Dan mungkin kita juga sedikit mengupas kenapa ikan ini bisa begitu populer dari tahun ke tahun. Tren Peacock Bass 2020 dan 2021. Sekitar 8 bulan sampai 1 tahun yang lalu, dunia perikanan khususnya ikan predator sempat ditarik perhatiannya dengan kehadiran salah satu Peacock Bass yang cukup langka. Peacock Bass tersebut bernama Brokopondo, dan beberapa orang pun meliharanya. Dan tentu saja tanpa terkecuali Giovanni Suhendi. Ia menghadirkan ikan tersebut di rumahnya sekitar 7 Mei 2021. Di mana ikan yang ia angkut tersebut adalah Peacock Bass Brokopondo Wild Caught Suriname. Istilah wild caught sendiri sesuai artinya yaitu tangkapan alam. Sedangkan Suriname adalah sebuah daerah atau lebih tepatnya sebuah negara di Amerika Selatan yang menjadi tempat asal dari Peacock Bass Brokopondo tersebut. Pada 2 Desember, Giovanni Suhendi sempat mengunggah video di mana ia berdiskusi bersama Bang Afo. Diulik dari video tersebut, Peacock Bass Intermedia sedang menjadi perbincangan panas karena kesalahpahaman. Semua bermula dari salah satu klien pemula yang menjadi pembeli Peacock Bass Intermedia. Bang Afo heran karena marking hitam vertikal khasnya hilang. Ketika ia mau menjual ikan tersebut, ikan itu dicap sebagai hybrid. Ternyata si klien ini bertanya mengenai ciri Peacock Bass Intermedia tersebut ke dalam tanda kutip ahli yang baru paham tentang Peacock Bass. Nah, si dalam tanda kutip ahli ini memberikan jawaban berdasarkan katanya. Nah, setelah diselidiki berdasarkan observasi dari beberapa jurnal mengenai ikan Peacock Bass Intermedia, sudah dijelaskan kalau Peacock Bass ini memiliki 6-7 garis vertikal dan sirip dayungnya berwarna merah. Ditambah dengan penyebutan hybrid dan pure yang berbeda-beda setiap orang, menambah runyam dunia perlabelan intermedia. Dan mengenai vibes soal ikan yang disebut Peacock Bass ini, Giovanni Suhendi juga sering meramaikan euforia Peacock Bass dengan memasukkannya ke dalam megatank 100 ton miliknya. Dan aku pribadi jujur menjadi sangat antusias melihat ikan Peacock Bass berada di tempat seperti itu. Ditambah lagi dengan ikan ini yang digabung dengan ikan-ikan lainnya seperti Arapaima sampai dengan Retail Catfish dan teman-temannya. Tentu menambah vibes yang sangar melekat pada ikan Peacock Bass. Sekitar 11 bulan yang lalu, channel Bos Bosku alias Bang Franz juga sempat mendatangi salah satu penggemar ikan Peacock Bass yaitu Vince Predator Fish Bali.
Di megatank tersebut, ia memberi makan, bahkan bisa dibilang si peacock bass tersebut mukbang. Karena porsi makan yang diberikan cukup banyak, dan kebetulan makanan yang diberikan adalah kepala ayam. Tentu hal tersebut menambah keseruan ketika memberi makan ikan-ikannya. Lalu rasanya kurang lengkap juga kalau kita membahas ikan peacock bass yang merupakan ikan predator tanpa menyinggung Jamvlog alias Antony Saputra. Jika diibaratkan seperti sosok yang eksis di dalam kamera atau video, rasanya ikan yang paling sering eksis di dalam channel Jamvlog adalah peacock bass. Bagaimana tidak, peacock bass ini sering muncul baik itu di konten Jamvlog yang menampilkan koleksi pribadinya ataupun yang berada di koleksi milik orang penghobi lain. Dan itu justru bagus. Itu juga mungkin bisa menjadi indikator kalau memang peacock bass adalah ikan yang sebagus itu. Sehingga penghobi-penghobi ikan predator yang sering digerebek oleh Jamvlog memelihara peacock bass sebagai koleksinya. Ini ibarat kita memakan makanan tanpa bumbu atau penyedap rasa. Ya bisa saja sih kita memakan makanan tersebut, hanya saja seperti ada yang kurang. Nah, sama dengan ikan peacock bass yang dipelihara oleh penghobi ini atau bahkan kolektor-kolektor tersebut. Bisa saja sih memelihara ikan predator tanpa peacock bass, tapi rasanya pasti ada yang kurang. Sehingga kalau kita rangkum, sekitar 1-2 tahun belakangan ini, yaitu 2020 sampai 2021, boleh dibilang juga menjadi tahun hiruk-pikuk peacock bass. Meskipun memang pada saat yang bersamaan, euforia ikan ini masih kalah dan tertutup oleh ikan cupang dan ikan cana. Prediksi tahun 2022. Berbicara soal prediksi tahun 2022, memang jika seseorang manusia seperti kita tidak bisa meramal persis dan akurat 100%. Tapi kita masih bisa nih menerka-nerka arahnya akan kemana. Dan sepertinya ikan peacock bass ini dari segi peminat masih ada. Dan tidak menutup kemungkinan peminatnya semakin banyak kalau memang euforianya bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Apalagi kalau misalkan ikan peacock bass berhasil menggemparkan dunia TikTok. Layaknya Chana Barca milik Fajar Arif, tentu akan sangat menarik karena platform sosial media TikTok juga sedang booming saat ini. Terutama jenis-jenis peacock bass yang bisa dibilang kelasnya lebih atas atau lebih jarang dibandingkan yang lain, seperti mungkin Intermedia, Brokopondo, atau bahkan Fogo. Harga 2020 dan 2021. Sebenarnya memang agak sulit menetapkan secara gamblang berapa harga dari jenis-jenis ikan peacock bass ini. Mengingat tiap jenis berbeda pula harganya. Bahkan yang jenisnya sama pun bisa punya perbedaan harga yang lumayan jauh karena faktor kualitas. Baik itu kualitas marking, warna, bentuk, dan lainnya. Peacock bass monoculus ketika masih kecil harganya Rp14.000 dengan mendapatkan ukuran 3-4 cm. Saat ukurannya 11-12 cm, harganya sekitar Rp40.000. Lalu waktu sudah mulai sedikit besar, yaitu 21-22 cm, harganya dibanderol Rp374.000. Dan apalagi jika sudah berpasangan dan proven untuk breeding, harga ikan ini mencapai Rp3 juta. Sedangkan di tahun yang 2020 sampai 2021 juga, untuk jenis peacock bass Orinoco dimulai dari masih kecil, yaitu ukuran 6-7 cm, harganya masih Rp32.000-an. Saat sudah 12 cm, harganya sekitar Rp90.000-an. Dan waktu mulai remaja, ukuran 18-19 cm, harganya bisa dibanderol Rp600.000-an. Untuk jenis peacock bass Kelberry yang masih kecil, harganya masih Rp32.000. Begitu sudah 9-10 cm, harganya berkisar Rp100.000. Ketika besar, 25-26 cm, harganya sudah Rp700.000-an sendiri. Saat ikan peacock bass Blue Azul ukurannya 5 cm, harganya sekitar Rp30.000. Saat ukurannya sudah 18-20 cm, ia bisa kamu beli dengan harga Rp200.000. Ketika sudah besar, tepatnya di ukuran 40 cm, harganya sudah merangkak ke Rp1,6 juta. Sedangkan untuk jenis peacock bass Temensis, ada beberapa kondisi atau mungkin semacam label dari peacock bass atau Temensis itu sendiri. Sehingga mungkin untuk update harganya memang harus menyesuaikan lagi. Tapi untuk ukuran 8-10 cm, harganya saja sudah Rp630.000-an.
Sedangkan untuk jenis ikan peacock bass pinima punya harga yang bervariasi, tergantung dari ukuran dan kualitas tentunya. Untuk peacock bass pinima yang masih baby, ukurannya sekitar 3-5 cm dibanderol dengan harga 60 ribuan. Sedangkan jika sudah mulai dewasa, harganya bisa melonjak 850 ribu rupiah. Prediksi harga di 2022. Tahun 2022 sudah di depan mata. Bahkan sejak skrip ini dibuat, sudah 7 hari terlewat dari awal tahun 2022. Itu artinya, dunia perikanan bisa semakin melihat ke depan untuk melihat sekaligus menentukan nasibnya. Berbicara soal prediksi nasib dari sepak terjang peacock bass, sepertinya jenis-jenis yang mainstream kemungkinan dari segi harga bakal turun. Sebenarnya ini seperti kita berbicara ekonomi, di mana makin banyak permintaan ikan tersebut, maka harganya semakin naik. Sebaliknya, jika permintaan ikan tersebut menurun atau suplai ikan tersebut terlalu banyak, maka harganya akan turun. Karena itulah, jika pasokan ikan-ikan peacock bass ini makin melimpah dan tidak dibarengi permintaan pasar yang meningkat juga, maka kemungkinan besar harganya akan semakin anjlok. Mungkin terdengar menjelek-jelekan, namun sekali lagi itu adalah fakta yang kemungkinan bisa terjadi. Nah, sedangkan untuk jenis peacock bass yang unik atau bisa dibilang kelas kolektor dan langka, kemungkinan masih bisa akan cenderung stabil atau bisa kita sebut bertahan di batas wajar. Kesimpulan, sepak terjang ikan peacock bass yang begitu gemilang meskipun belum pernah mengendalikan ombak tren pasar secara tunggal, kini harus dihadapkan kenyataan pahit dan tantangan yang begitu besar. Bagaikan seorang anak dengan tubuh 1 meter, tapi harus mendaki tembok setinggi puluhan meter. Tentu saja masih ada peluang untuk peacock bass tetap atau bahkan makin bersinar. Namun sekali lagi itu tidak mudah karena perlu dukungan dari segala aspek, mulai dari komunitas, konten kreator, sampai dengan seller dan penghobi itu sendiri. Kalau menurut kamu bagaimanakah sepak terjang peacock bass di tahun 2022 nanti? Apakah bakal naik, stabil, atau menurun? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.